Sebulan jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79, Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab mengejar investasi asing untuk ibu kota Nusantara. Gula-gula dari pemerintah kepada investor nyatanya belum mampu menarik investor asing ke IKN. Sore ini kita akan membahasnya dengan tenaga ahli utama KSP, Johannes Joko, dan pengamat ekonomi Antoni Budiawan. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak Nana, Pak Antoni. Oke, saya mau ke Mas Selamat Joko sore, terlebih Pak dahulu. Joko. Mas Joko, kita ingat betul ya, sebelumnya bulan Mei kemarin, pemerintah mengumumkan bahwa pengusaha dan pengembang swasta yang membangun Burj Khalifa akan berinvestasi ke IKN. Tapi nyatanya sampai saat ini belum ada. Jadi Presiden khusus terbang ke Abu Dhabi untuk menagih janji ini. Yang pertama tentu kemarin kan Pak Presiden sudah sampaikan Mbak di konferensi pers itu bahwa memang potensi peningkatan kerjasama dengan Uni Emirat Arab itu khususnya terkait dengan meningkatkan investasi di IKN. Jadi kalau dikejar dan segala macam tentu ini bukan sekedar masalah dikejar atau ditagih. Sudah ada proses panjang, pembicaraan panjang, seperti apa detailnya nanti kita tunggu Mbak. Sekarang sedang berproses di Uni Emirat Arab, segera nanti setelah proses ini selesai akan ada penjelasan dari tim Pak Presiden juga dengan tim yang berangkat ke sana. Mas Joko, harus Presiden sendiri yang turun tangan ke Uni Emirat Arab karena kan sebelumnya sudah pernah mengirim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kemudian pada bulan Mei kemarin juga bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Ini nggak mempan berarti anak-anak buah Pak Jokowi, harus Pak Jokowi sendiri yang terbang ke sana untuk menyelesaikan soal investasi di IKN ini. Apa salahnya? Apa salahnya kalau Presiden langsung juga ikut bergerak begitu kan? Ini justru malah menunjukkan komitmen kuat dari Bapak Presiden Jokowi di sisa masa pemerintahannya yang tinggal 3 bulan, beliau terus berupaya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di IKN dengan segala aspeknya agar betul-betul IKN yang ini menjadi mimpi bersama, mimpi masyarakat rakyat Indonesia untuk memiliki ibu kota negara baru yang memang menjadi showcase dari bangsa ini itu untuk bisa diwujudkan. Oke, saya mau ke Pak Antoni. Pak Antoni, apa yang menjadi kendala bagi investor asing mau menanamkan modal di IKN sampai harus Pak Jokowi sendiri yang turun tangan? Meskipun tadi menurut Mas Joko apa salahnya? Ya tapi kan Pak Jokowi punya anak buah, ada Menteri Investasi. Tapi ini sampai Pak Jokowi yang harus turun tangan. Menurut Anda kendalanya apa? Investor asing ini seperti ogah-ogahan menanamkan modal. Ya, kita harus berempati kepada Presiden Jokowi yang bertindak bagaikan salesman untuk investasi Indonesia ya. Jadi dia kemana-mana, ya, ke Saudi Arabia aja, terus ke Uni Emirat saja, tapi juga ke tempat-tempat lain. Ya, kita harus berempati di situ. Karena kalau tadi dikatakan bahwa ini adalah mimpinya Luhut, mimpinya Jokowi dan rakyat Indonesia. Saya rasa itu salah. Ini hanya mimpi Luhut dan Jokowi. Salah Pak Antoni. Mimpi pindahan ibu kota itu sudah ada sejak zaman Soekarno, sudah digagas zaman SBY. Silakan nanti Bapak membantah. Ini pendapat saya. Silakan Bapak membantah. Jadi pada saat ini adalah mimpi dari Luhut dan Jokowi, dan seolah-olah sekarang Jokowi harus merealisasikan itu, dan tadi katanya untuk dilanjutkan oleh pemerintahan oleh Prabowo. Jadi kelihatannya Jokowi ini sangat takut sekali bahwa IKN ini mangkrak. Karena kalau kita lihat Prabowo itu sudah mengatakan bahwa sulit untuk melanjutkan itu. Jadi disinilah bahwa effort dari Pak Jokowi untuk membantu Prabowo mendapatkan investasi. Nah, kalau kita lihat kenapa bahwa tidak ada investor asing, dari 2019 cuman kita bicara sepihak bahwa ada investor asing di situ. Semuanya adalah kita sepihak. Jadi tidak mungkin ada, dan karena apa? Investor asing ini merasa tidak tertarik untuk investasi di IKN. Demikian. Oke, Anda mengatakan bahwa investor asing tidak tertarik untuk berinvestasi di IKN. Kenapa ini Pak Antoni? Padahal Presiden sampai memberikan gula-gula kepada investor asing izin HGU, hak guna usaha di IKN hingga 190 tahun. Tapi belum berhasil juga menarik investor. Ini gula-gulanya udah banyak loh, 190 tahun bisa pakai izin HGU.
itu adalah gula-gula yang tidak diperlukan gitu. Dengan investasi di China, dengan teknologi dan sebagainya, misalkan 30% aja beres. Sekarang dilihat bagaimana tingkat pengembaliannya. Kalau tingkat pengembaliannya tidak ada, investasi ini tidak akan menguntungkan, buat apa untuk panjang-panjang gitu. Bahkan sebelum investasi berjalan, ada investor yang sudah menyatakan, tapi di tempat lain, yaitu hengkang dari Indonesia, BASF misalkan di Maluku Utara. Jadi bukan faktor waktu gitu, faktor apakah investasi ini menguntungkan atau tidak gitu. Dan di IKN tingkat paling mana? Siapa yang mau ya apa membelinya di situ kalau dia bangun perumahan, bangun jalan tol, siapa yang mau memakainya, menggunakannya gitu. Jadi ini investasi yang sangat rugi gitu bagi investor. Oke. Kalau ini untung, sudah berebut rame-rame, Jokowi tidak untuk Middle East, mereka akan berebut datang ke Indonesia. Jadi as simple as that. Jadi hanya karena para investor merasa proyek IKN ini tidak memberikan keuntungan bagi mereka di jangka panjang, begitu Pak Antoni. Makanya mereka tidak tertarik meskipun diberikan gula-gula. Kesimpulannya begitu ya? Ya, benar. Oke, saya ke Mas Joko. Mas Joko, meskipun dengan banyaknya gula-gula izin HGU sampai 190 tahun yang ditawarkan kepada investor, tapi ternyata investor berpikir ya nggak ada untungnya nih invest ke IKN karena secara jangka panjang tidak memberikan keuntungan. Gimana Mas? Mbak, yang pertama tadi Mbak, yang mau saya sampaikan Mbak, ini perpindahan ibu kota negara itu bukan sekedar mimpinya Presiden Jokowi, bukan sekedar mimpinya Pak Luhut atau sekedar mimpi orang-orang tertentu. Harus kita lihat sejak zaman Presiden Soekarno, zaman Presiden Soeharto, SBY, wacana perpindahan ibu kota itu terus-menerus diwacanakan dan baru pada zaman era Presiden Jokowi ini dieksekusi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak, saya mau luruskan tadi, gula-gula terkait 190 tahun. Ini kan selalu di-framing di berbagai media. Kesannya pemerintah mengobral itu 190 tahun itu menjadi satu paket, satu bundling yang langsung diberikan. Padahal tidak seperti itu. Ada tahapan-tahapannya begitu loh. Dari mulai tahapan pemberian hak, kemudian perpanjangan, pembaharuan, lalu setelah itu disebut satu siklus, lalu bisa tambah 2 siklus. Artinya apa Mbak? Segala sesuatunya diatur dengan begitu rigid dan tahapan-tahapan yang lain. Tentu yang menjadi tantangan adalah bagaimana kami harus mengkomunikasikan kepada semua pihak bahwa IKN ini ke depan adalah sesuatu yang prospek. IKN ini adalah sesuatu yang menjadi harapan dan menjadi mimpi masyarakat Indonesia untuk menunjukkan di mata dunia bagaimana kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia. Itu yang harus kita lihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Misalnya bahwa tadi ada ini belum masuk, lalu investor belum masuk dan segala macam. Kan memang ada tahapan-tahapan. Kita membangun kawasan perumahan pun juga ada tahapan-tahapan. Ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan seterusnya. Ketika kita bicara tentang investasi asing, itu masuk pada klaster kedua. Begitu loh. Dan sekarang klaster pertama ini baru dibereskan. Dan mudah-mudahan pada Agustus nanti tentu belum 100% bisa beres, tetapi sudah bisa digunakan untuk di kawasan inti pusat pemerintahannya. Itu ya, persoalannya Mas Joko ya, ini sudah 1 tahun lebih, tapi belum ada investor asing yang masuk. Jadi gimana nih? Pemerintah mengakui nggak kesulitan meyakinkan investor asing untuk mau menanamkan modalnya di IKN? Mbak, kalau kita mau mencapai sesuatu yang besar, meraih mimpi kita, memang harus perlu usaha yang lebih keras begitu, Mbak. Bahwa dalam prosesnya untuk meyakinkan itu dengan lebih keras itu ada tantangan-tantangan, ya ini yang harus kita hadapi begitu. Jadi memang ini tantangan-tantangan ya, bahkan Presiden Jokowi juga mengakui bahwa pembangunan IKN baru mencapai 15%. Nanti pada tanggal 17 Agustus. 15%, ini Mbak Rifana, saya luruskan, 15% dari keseluruhan rencana kawasan ibu kota Nusantara begitu Mbak. 15% dari keseluruhan. Jadi pertanyaannya karena memang kurangnya ada investasi yang masuk, jadi baru mencapai 15%. Kalau ada investasi asing yang masuk kan harusnya bisa lebih banyak. Bukan gini Mbak Rifana, dalam proses pembangunan menuju 100% ada tahapan-tahapan. Mulai dari 15%, lalu ada tahapan-tahapan berikutnya. Sekali lagi Mbak, membangun kawasan ini bukan membangun kawasan IKN, itu bukan membangun kawasan BIM, salah BIM 1-2 tahun langsung jadi semua 100%. Begitu juga wilayah-wilayah di kalau kita lihat misalnya kawasan di BSD, di kawasan, itu kan butuh tahapan-tahapan gitu. Nah, dalam proses tahapan-tahapan inilah semuanya itu sejauh yang kami pantau dari kantor staf presiden itu berjalan dengan tahapan-tahapan
yang telah direncanakan, Mbak. Oke, tapi kenapa sih sulit sekali membawa satupun investor masuk, investor asing masuk? Itu kan perlu ada keterbukaan Mbak, publik ya, Mas Joko ya? Gini, gini Mbak Rifana, komitmen dari para investor asing itu kan sudah masuk. Tetapi memang sekarang ini kan tahapannya adalah tahapan pengembangan di kawasan inti pusat pemerintahan. Di mana yang menjadi prioritas memang anggarannya adalah anggaran APBN dan juga diutamakan, diprioritaskan untuk investor dalam negeri, PMDN. Karena memang itu adalah wilayah yang objek yang strategis. Kalau objek-objek strategis lalu kita minta orang asing masuk lalu menguasai di wilayah itu, justru apakah bukan itu menjadi sesuatu yang lebih kontraproduktif ke depannya? Oke, jadi ini Pak Jokowi meminta ataupun menagih investor asing untuk pengembangan di luar wilayah inti, begitu ya? Ya di wilayah ibu kota Nusantara ini begitu, Mbak. Ya di luar wilayah kalau inti kan? Inti pusat, ya di kawasan inti pusat pemerintahan kan nggak mungkin. Betul, asing, artinya kan investor bisa berinvestasi di luar kawasan inti, begitu kan? Ya memang seperti itu skemanya dan segala kenapa? Macam yang sekarang ini dilakukan. Kenapa mereka tidak mau di luar kawasan inti itu untuk berkontribusi? Siapa nggak gini, siapa bilang yang nggak mau begitu Mbak Rifana? Sudah ada realisasinya, siapa Mas yang Joko? bilang nggak mau? Nggak, ya tadi Mbak Rifana bilang katanya nggak mau. Siapa yang bilang nggak mau gitu? Oke, jadi sudah ada realisasinya. Tolong kami diberikan datanya gitu. Tapi sudah ada realisasinya, Mas Joko? Ya prosesnya kan sekarang sedang diurus semua. Bahwa komitmen-komitmen itu akan direalisasikan setelah tahapan dari klaster pertama seperti yang disampaikan Pak Bahlil selesai, kita masuk ke klaster kedua, begitu loh Mbak. Baik, saya nanti nanya ke Pak Antoni dengan progres pembangunan IKN yang baru mencapai 15% dari keseluruhan ya. Ini apakah kemudian investor mau untuk menanamkan modalnya di luar kawasan inti seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Joko, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber. Presiden Jokowi kejar investor ke Timur Tengah, IKN atau Ibu Kota Nusantara terenggah-enggah. Saya mau ke Pak Antoni lagi. Pak Antoni, pembangunan IKN baru mencapai 15% dari total keseluruhan ya. Apakah ini bukti nyata bahwa pemerintah memang kesulitan mendapatkan investor untuk mendanai proyek tersebut? Begini, kalau ini sudah mencapai 15%, menurut anggaran IKN itu sekitar 19% dibiayai oleh APBN. Kalau ini sudah mencapai 15% oleh APBN, artinya IKN ini sudah hampir selesai dan Jokowi bisa pindah ke IKN 17 Agustus ini, bulan Juli ini. Tapi nyatanya tidak ada. Dan kita lihat itu masih berantakan. Jadi kita tidak yakin bahwa apakah itu sudah 15%. Itu dari secara keseluruhan. Itu pertama. Terus yang kedua, bahwa Jokowi sudah menjanjikan bahwa proyek ini akan selesai yang tadi sampai dengan 2024, sampai artinya mundur-mundur terus. Sekarang mengenai masalah investor asing, itu sudah di approach, sudah didekati sejak 2019, 2020, dari SoftBank dan sebagainya, dan satu-satu akhirnya kabur semua. Jadi memang bagi pemerintah sangat mudah mengatakan dia nanti tunggu gitu kan, tetapi akhirnya tidak terrealisasi. Begitu kita bilang mau menunggu sampai 17 Agustus ini pindah, dulu setahun yang lalu mengatakan dia ini baru ini lagi bangun nanti akan terjadi, tapi ternyata juga tidak terjadi gitu. Sekarang pertanyaannya, kita percaya apa yang Pak Joko katakan misalnya, tapi apa konsekuensinya kalau tidak terjadi? Ini Anda pakai uang negara. Nah ini yang harus kita luruskan juga, jangan seenaknya saja bahwa ya ini ada ini dan sebagainya. Bagaimana konsekuensinya kalau ini tidak terjadi dan kalau ini mangkrak. Nah ini yang harus dijawab oleh semua pemerintah. Oke, Mas Joko, apa konsekuensinya kalau misalnya itu tidak bisa ataupun mangkrak? Karena saya sebutkan ya, Presiden Jokowi pernah menyatakan ada 300 letter of intent atau LOI yang sudah ditandatangani dengan investor asing untuk pembangunan IKN. Tapi Presiden Jokowi mengaku belum ada realisasi satupun yang masuk. Jadi dari 300 LOI itu, letter of intent belum ada realisasinya, hanya tanda tangan aja. Mas Joko. Mbak, dari 300 sekian itu yang harus kita lihat kan Mbak, ketika sekarang ada
Saya punya catatan, Mbak. Ada 3 kali tahapan groundbreaking yang sudah dilakukan dan itu totalnya sekitar 44 triliun. Sekarang ini sedang berjalan begitu. Artinya apa? Itu Sebenarnya menggunakan kalau kita APBN mau semua, lihat, Mbak, Mas Joko. enggak lah, ini gimana APBN 44 triliun itu tahap pertama itu 23 triliun, groundbreaking diadakan tanggal 21 sampai 22 September. Tahap kedua 13,1 triliun, tahap 3 10 triliun. Itu adalah penanaman modal dalam negeri. Pengusaha-pengusaha lokal itu semua mulai bergerak. Oke, Sekarang artinya itu sudah, silakan investasinya dicek. dari dalam negeri ya, tidak ada yang dari asing. Iya. Oke. Loh, iya. Karena memang prosesnya kan sekarang sedang berjalan, tahapannya sedang berjalan. Tahapan KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan itu sedang dibangun. Betul, klaster pertama. Sekitarnya itu sekarang infrastrukturnya sedang dikembangkan di kawasan itu, mulai dari rumah sakit, kemudian mulai dari perhotelan dan segala macam. Itu sekarang sedang dilakukan dan itu ditargetkan di 2024 ini sudah selesai. Laporan dari teman-teman PUPR itu sudah mendekati angka sekitar 92% terkait rencana yang di situ. Ketika kita bicara rencana yang di luar, maka rencana pertama tentang klaster pertama ini beres, baru kita bicara yang kedua. Tidak bisa terus semuanya kita bicarakan terus-menerus begitu loh, Mbak. Sambung menyambung. Oke, tapi ini berkaitan juga dengan pernyataan Presiden bahwa Presiden sebelumnya menyebut ingin berkantor di bulan Juli, kemudian bergeser lagi. Ini saya jelaskan. Ya. Terkait masalah Presiden batal berkantor di bulan Juli, memang harus diakui ada kendala-kendala teknis, hal-hal teknis tertentu yang pada saat bulan Juli ini perbaikan prasarana yang tidak bisa dikebut karena kondisi cuaca. Ya. Kondisi cuacanya adalah selama 30 hari ini hanya 8 hari yang terang. Kita tahu sendiri kendala tantangan paling berat ketika kita membangun infrastruktur itu adalah tantangan alam begitu, Mbak. Jadi kalau sampai hari ini belum ada perubahan apapun bahwa ditargetkan di tanggal 17 Agustus 2024 untuk pertama kalinya akan diadakan upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Oke, saya mau ke Pak Antoni. Pak Antoni, ini tinggal 3 bulan lagi Presiden Jokowi menjabat ya. Anda melihat ini akan seperti apa? Karena nanti pada pemerintahan berikutnya Pak Prabowo mengindikasikan ataupun timnya mungkin akan lebih memprioritaskan program-program unggulannya seperti makan bergizi gratis. Ini bagaimana 3 bulan ini? Apakah bisa dikebut agar investor asing realisasinya bisa masuk? Ya, masyarakat sangat pesimis bahwa IKN ini bisa terrealisasi dengan baik. Ini semua milestone ini sudah terlewatkan. Dan kalau kita lihat bahwa investor asing ini seperti yang saya katakan bahwa kalau ini menarik itu mereka akan datang sendiri. Kalau ini tidak menarik mereka tidak akan keluar. Mau dikejar kemanapun dia tidak akan keluar. Jadi kalau kita lihat kalau seandainya ini investor dan investor asing tidak masuk, lalu kemudian APBN tidak diprioritaskan lagi ke IKN, mengingat bahwa APBN dalam tekanan sehingga tidak ada dana yang dialokasikan ke IKN, maka ini proyek IKN berpotensi besar, sangat mangkrak, dan kita minta bahwa DPR yang akan datang untuk mengaudit ini semua. Oke, tapi untuk pemerintahan selanjutnya bagaimana ya Pak Antoni? Chance-nya ataupun peluangnya terkait dengan investasi ini, karena kan Pak Jokowi nanti ketika sudah tidak menjabat tidak akan bisa lagi turun langsung untuk melobi para investor ini ke IKN. Ya kalau melihat dari 5 tahun ini adalah sudah gagal, saya tidak melihat bahwa 5 tahun yang akan datang juga ini akan berhasil. Jadi saya melihat bahwa ini kegagalannya, peluang kegagalannya ini sangat besar sekali, dan seperti saya katakan bahwa potensi ini akan mangkrak sangat-sangat besar. Baik Mas Joko, silahkan. Mengingat Pak Jokowi udah tinggal 3 bulan lagi mengejar realisasi investasi asing, dan setelah Pak Jokowi nanti tidak menjabat ini bagaimana? Apalagi prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran kemungkinan bukan ke IKN saja tapi ada program prioritas lain seperti makan bergizi gratis. Mbak, yang harus kita lihat secara utuh adalah ketika IKN ini diumumkan pada 2019 kemarin dan segala prosesnya, kita ingat Mbak, di situ ada 2 tahun jeda bahwa kita mengalami pandemi COVID-19. Artinya apa? Sekarang yang sudah dilakukan dengan IKN dan seluruh capaiannya dalam 3 tahun terakhir ini adalah sebuah kerja yang luar biasa.
Kalau dalam kerja-kerja yang luar biasa ini lalu kita melihat semuanya kita lihat dan kita bingkai dalam pesimisme, maka kita akan bertanya bersama, buat apa kita hidup berbangsa dan bernegara? Bukankah hidup berbangsa dan bernegara itu harus dibangun dengan semangat optimisme? Maka kami optimis bahwa IKN ini adalah dengan segala prosesnya, dengan segala tantangannya, itu akan tetap diteruskan untuk menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ke depannya, begitu Mbak. Baik, kita tunggu bersama hasil oleh-oleh investasinya Pak Jokowi dari Uni Emirat Arab. Semoga bisa terrealisasi karena masih banyak yang harus diselesaikan di IKN, jangan sampai menjadi proyek mangkrak. Kita akan tunggu realisasi dari investasi asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara hasil perburuan Pak Jokowi ke Abu Dhabi. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada tenaga ahli utama KSP Johannes Joko dan pengamat ekonomi Antoni Budiawan. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih.